Halo dan selamat datang di podcast kita hari ini. Kali ini kita akan membahas strategi pemasaran yang efektif untuk Gen Z. Bersama dengan saya Ahmad Latif Hidayat dan di sini bersama dengan 3 rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Yustia Fitratunisa. Saya dari mahasiswa Prodi Bisnis Digital dengan minat khusus perilaku konsumen terhadap Gen Z. Halo semuanya, saya Stimo Awana, mahasiswa bisnis digital yang tertarik pada pemasaran digital dan tren yang sedang berkembang saat ini. Hai, saya Dian Anissa, mahasiswa Prodi Bisnis Digital yang berfokus pada inovasi dan strategi pemasaran digital. Kalian semua di sini memiliki latar belakang yang berbeda, tapi dalam satu lingkup, yakni prodi yang sangat keren, yakni prodi bisnis digital. Mungkin prodi ini sangat relevan dengan topik kita hari ini. Jadi mari kita mulai dengan pembahasan apa sih sebenarnya itu prodi bisnis digital. Menurut saya ya, prodi bisnis digital ini menjadi tren bagi Gen Z saat ini, apalagi dengan perkembangan teknologinya saat ini. Benar sekali Kak, karena prodi bisnis digital di sini tuh menggabungkan aspek bisnis dengan teknologi informasi untuk menciptakan strategi yang inovatif dalam menjalankan bisnis. Menarik, tapi apa sebenarnya yang dipelajari dalam prodi ini? Materi apa sih yang diajarkan dalam prodi bisnis digital ini? Yang pertama tentunya tuh kita mempelajari dasar-dasar bisnis seperti pemasaran, manajemen, dan ekonomi. Dan selain itu tuh kita juga mendapatkan teknologi informasi, analisis data, e-commerce, dan pemasaran digital. Terdengar menarik. Lalu bagaimana proyek atau pengalaman praktis yang dapat dilaksanakan pada prodi ini? Nah, biasanya kan ada kayak proyek kolaboratif ya antara perusahaan dan juga startup. Misalnya kayak membuat strategi pemasaran digital dan juga mengembangkan aplikasi bisnisnya. Menurutku di prodi ini juga fokus pada keterampilan, kepemimpinan, dan kewirausahaan dalam dunia digital agar kita itu mampu memahami bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita memimpin dan menjalankan suatu bisnis. Lalu bagaimana prospek kan setelah lulus dari prodi ini? Banyak banget sebenarnya tuh, mulai dari manajemen pemasaran digital, analisis data, hingga pendiri startup teknologi. Pada intinya sih ya, prodi bisnis digital ini tuh menjadi relevan dan juga menjadi tren pada masa depan, di mana teknologi yang terus berkembang dan juga memberikan peluang bisnis bagi kita untuk memulai suatu bisnis. Setuju banget sih Kak, karena kita itu mempelajari apa yang kita pelajari itu sangat relevan dengan pasar sekarang maupun yang akan datang. Bagus, sepertinya kita sudah membahas banyak hal menarik tentang prodi bisnis digital ini. Selanjutnya langsung saja pada topik pembahasan kita pada podcast hari ini, yakni gimana sih strategi pemasaran terhadap Gen Z yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Dan yang kita ketahui sekarang kan ya, Gen Z ini kan tumbuh dengan teknologi yang sudah canggih dan cepat berubah ya. Jadi mereka tuh memiliki tingkat toleransi yang rendah terhadap iklan yang terlalu banyak promosi. Dan mereka tuh lebih memilih konten yang mereka anggap tuh autentik serta berarti gitu. Betul banget Kak. Dengan pemasaran digital dan juga penggunaan media sosial ini sangat menjangkau mereka banget. Khususnya kayak mereka kan kayak suka lebih membuat konten dan juga lebih kayak memilih-milih influencer yang mereka anggap itu menarik gitu.
Selain itu sih generasi Z juga menghargai nilai-nilai keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan. Suatu brand yang memiliki komitmen terhadap lingkungan itu lebih menarik bagi mereka. Bagus sekali untuk poin-poinnya. Lalu strategi apa saja yang bisa digunakan untuk menarik perhatian dari Gen Z ini? Menurut saya ya, kalau pemasaran dengan cerita yang kuat dan membangun hubungan emosional itu bisa saja menjadi kunci loh sebenarnya. Mereka kan pastinya ingin terhubung dengan merek yang memiliki nilai dan misi yang setara dengan yang mereka inginkan gitu. Saya setuju sih dengan Kak Anis dengan membuat konten yang kreatif dan juga unik ini dapat membuat mereka lebih aktif. Di mana pemanfaatan teknologinya seperti kayak filter Snapchat juga bisa menjadi daya tarik tersendiri gitu Kak. Dan jangan lupa sih Kak, keterbukaan juga penting bagi mereka. Mereka ingin tahu apa yang ada di balik suatu brand dan bagaimana mereka berkontribusi kepada masyarakat maupun lingkungan. Luar biasa. Ini termasuk wawasan yang berharga ya untuk strategi pemasaran untuk Gen Z. Lanjut saja di sini tuh ada beberapa cara atau kunci untuk bisa menargetkan para Gen Z. Yang pertama yakni kids getting older younger, di mana itu pada dasarnya manusia mengalami 4 masa hidup. 20 tahun pertama biasanya kita suka belajar yang disebut fundamental, lalu 20 tahun berikutnya kita membangun karir bekerja yang disebut forward stakes. Di 40 tahun pertama ini kita kerjanya uang, belajar, dan bekerja. Kemudian di tahap 20 tahun berikutnya kita yang disebut fostering, yang berfokus pada membangun. Lanjut membangun keluarga ya. Lalu 20 tahun terakhir yaitu di masa kita sudah mulai pensiun, sudah mulai menikmati hidup di final stage. Dalam hidup kita normalnya di usia 80 tahun ada 4 fase yang di dalam hidup itu ada 4 fase di dalam hidup. Tetapi kalau dilihat dan dianaliti anak muda sekarang Gen Z itu mereka itu jauh lebih cepat. Contohnya fundamental stage mereka hanya butuh 10 tahun karena tidak ingin belajar lama, dan bahkan mereka ada yang namanya itu akselerasi kelas sehingga bisa lulus di usia yang sangat muda. Lalu ada yang ingin mengejar karir dengan cepat, 2-3 tahun mereka bekerja sudah ingin memimpin perusahaan. Bahkan ada yang sudah membangun keluarga di usia sangat muda, bahkan sudah masuk ke stage fostering, dan bahkan sudah ada yang mempersiapkan pensiun dini, ingin kaya di usia muda dan masuk ke final stage pada usia 30-an. Lalu yang kedua ini ada namanya fokus pada customer experience. Bisa dilihat motivasi di usia 20 tahun terakhir banyak perusahaan berinovasi di produk furniture dan impact-nya itu dan penciptaan nilai itu sangat kecil. Untuk itu kita dianjurkan hanya berinovasi pada produk, tapi berinovasi pada customer experience.
terkadang lalu yang ketiga yakni pendekatan X dan N advocate. Mulai yang pertama yakni ada aware, yakni dikenal, ya, lalu April tertarik, X bertanya-tanya, X memberi dan menggunakan, lalu advocate yakni merekomendasikan. Lalu yang keempat yakni pendekatan physical plus digital, di mana Gen Z hanya search online dan membelinya di store, seperti membeli mobil tidak perlu melakukan test drive, tetapi mereka hanya melihat review produk di YouTube kemudian menentukan merek mobil yang ingin mereka beli. Yakni selanjutnya keeping and real, di mana Gen Z suka brand-brand yang autentik seperti yang dijelaskan tadi, di mana mereka itu tidak takut untuk dibenci. Nah, ngomong-ngomong tentang strategi pemasaran digital untuk Gen Z ini, ada itu yang namanya guerrilla marketing, di mana itu guerrilla marketing adalah strategi pemasaran kreatif yang menggunakan cara-cara tak konvensional untuk menarik perhatian konsumen. Ini seringkali memanfaatkan kejutan dan interaksi langsung dengan audiens. Salah satu contoh guerrilla marketing yang menarik adalah kampanye Pepsi Max di Inggris yang membuat sebuah billboard augmented di sebuah bus shelter. Mereka menampilkan situasi menarik yang terlihat melalui kaca shelter saat orang-orang menunggu bis. Lalu ada juga kampanye guerrilla marketing dari KitKat, di mana mereka itu membuat bangku-bangku iklan yang berbentuk seperti batang KitKat sungguhan dan menciptakan interaksi dan kejutan bagi orang-orang yang melihatnya. Nah, guerrilla marketing pertama kali diperkenalkan oleh J. Conrad Lewinson. Pendekatan ini sebetulnya didesain untuk perusahaan-perusahaan kecil atau small business, tetapi pada akhirnya digunakan juga oleh perusahaan-perusahaan besar. Sebetulnya pendekatan ini terinspirasi oleh cerita David and Goliath, di mana sebuah cerita warfare yang asimetris, di mana ada powerful enemy melawan seorang yang underdog, yakni David ketika itu bisa mengalahkan Goliath karena ada dua hal besar. Yang pertama adalah serangannya mengejutkan, dan ketika akhirnya Goliath tumbang, mental enek pun ikut runtuh, sehingga pasukan yang dipimpin oleh David ini bisa mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Goliath. Lalu ada dua prinsip besar dari guerrilla marketing ini, yakni yang pertama prinsip surprise dan prinsip amplify. Yang pertama dilakukan adalah harus mengejutkan, harus sesuatu yang tidak diduga sebelumnya, dan yang kedua harus disebarkan atau diamplifikasikan melalui berbagai media. Bagaimana menurut kalian tentang strategi guerrilla marketing ini?
Kalau menurut saya ya, wow itu benar-benar kreatif banget loh. Jadi tuh guerrilla marketing tuh emang nggak pernah gagal gitu dalam menghadirkan ide-ide yang segar dan memikat. Dan dari pernyataan yang Kak Hidayat sampaikan tadi ya, saya pikir salah satu pelajaran utamanya adalah bahwa kreativitas dan keberanian untuk berinovasi itu bisa saja membuat merek atau produk menjadi sangat menarik bagi konsumen. Itu tuh juga membuktikan bahwa kita tuh tidak perlu memikirkan anggaran besar. Kita bisa saja membuat dampak besar dengan anggaran yang relatif rendah lah mungkin seperti itu. Betul banget ya Kak, karena guerrilla marketing ini juga menunjukkan interaksi langsung antara audiens yang juga dapat meningkatkan hubungan antara merek dan juga konsumen gitu. Saya setuju banget dengan Kak Fitri karena terlibat langsung dengan konsumen dapat membuat merek lebih mudah diingat, terutama saat dihadapkan dengan berbagai macam merek. Guerrilla marketing juga memperlihatkan kepada kita bahwa ide-ide kecil dapat menghasilkan dampak besar dalam dunia periklanan. Tapi apakah guerrilla marketing ini selalu efektif? Apakah ada resiko atau tantangan yang perlu dipertimbangkan untuk guerrilla marketing ini? Saya setuju banget. Jadi tuh untuk guerrilla marketing ini tuh ya perlu pemahaman yang baik tentang audiens dan batas-batas etika agar kita tidak menyinggung atau menimbulkan reaksi negatif. Tapi jika dilakukan dengan tepat, guerrilla ini benar-benar bisa banget loh, bisa memberikan hasil yang luar biasa dengan hanya biaya yang relatif rendah. Tepat sekali. Dan semakin berkembangnya teknologi saat ini ya, kayak ada banyak cara kreatif gitu untuk strategi ini. Kalau menurut saya sih ya, strategi guerrilla marketing ini sangat cocok bagi apa ya, dunia digital saat ini gitu. Berarti strategi marketing guerrilla marketing ini bisa dikatakan benar-benar inspiratif. Oke, terima kasih telah berbagi pengetahuan tentang strategi marketing terhadap Gen Z dan pembahasan yang menarik tentang guerrilla marketing. Semoga ini memberikan wawasan baru bagi kita dan juga pendengar kita. Terima kasih sudah bergabung di podcast kita hari ini. Kamu tahu saling ngomong. Jalan yang kita